Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saudara muslimin muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita dari dunia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa untaian rangkaian keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nanu sabatu nafarin faqala ma ajlasakum qulna jalasna nantadiru as-sholata qala fa aramma ay sakata qalilan summa aqbil alaina suma aqbil alaina faqala hal tadruna ma yaqulu rabbukum qulna la qala fa inna rabbakum yaqul man shalla as-sholata liwaqtiha wa khafadha 'alaiha wa lam yudayyiha istighfafan bi haqqiha wa lahu 'alaiha ahdun an udkhilahul jannata wa man lam yusalliha liwaqtiha wa lam yukhafid 'alaiha wa dayyaha istighfafan bi haqqiha fala ahda lahu 'alaiha in syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu ghafartu lahu. Rawahu al-Mundhiru, rawahu at-Tabarani wa Ahmadu binahwihi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama kita semua. Dalam keadaan kita semua ini ada 7 orang. Ada 7 orang di antara kita ini, ada 7 orang jumlahnya. Ka'ab bin Ujrah dan sahabat-sahabat yang lain, jumlahnya ada 7 orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang semua kamu ketemu di sini? Ada apa kamu bisa ketemu di sini? Kemudian kita semua menjawab, kita semua di sini bertemu, yaitu kita semua menunggu untuk bisa melaksanakan sholat secara bersama-sama. Kemudian sejenak Nabi kemudian diam. Kemudian Nabi yaitu menghadap kepada kita semua. Kemudian Nabi berkata, apakah kamu tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kita semua menjawab, tidak, saya tidak tahu ya Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, siapa orang yang sholat dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan untuk waktunya atau pada waktunya, dan ia menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, dan dia tidak menyia-nyiakan sholat itu dengan dia tidak merasa memperkecil atau merasa rendah atau merasa kecil atas kewajiban sholat itu, dengan melaksanakan haknya yaitu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka Allah saya yaitu Allah Subhanahu wa taala berjanji kepadanya, orang tersebut akan kami masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika dan apabila sebaliknya, apabila orang yang melaksanakan sholat dia tidak melaksanakan pada waktunya dan tidak menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, dan ia menyia-nyiakan sholat dengan membuat yaitu merasa kecil atau meringankan kewajibannya untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka saya Allah tidak akan berjanji kepadanya kami masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya menghendaki yaitu saya Allah, maka saya akan mengadabnya atau menyiksanya, dan jika saya menghendakinya pun, maka aku juga mengampuni atas dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ahmad. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita semua menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Disinilah pentingnya kita semua yaitu mementingkan
sholat di awal waktu. Disinilah kita semua mementingkan sholat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan imam, bersama dengan makmum yang lain. Maka apabila kita melaksanakan hal tersebut, yaitu menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, maka kita semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa min dalika anna sholata tamnahu al musalliya afallahu ta'ala wa rahmatahu wa ridwanahu. Fa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al waqtu al awwalu minas sholati ridwanullahi wal akhiru afullahi. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya adalah sebagian dari keutamaan sholat fardu adalah bahwanya sholat itu adalah menjadikan orang yang sholat mendapatkan nugrahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat pada awal waktu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat pada akhir waktu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Waja'a anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullahi wa wasatul waqti rahmatullahi wa akhirul waqti afullahi azza wa jalla. Rawahu ad-Daruqutni. Artinya adalah telah datang sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu pada waktu sholat adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tengah waktu pada waktu sholat adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhir waktu pada waktu sholat adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita semua adalah orang yang bisa melaksanakan sholat di awal waktu, maka itu artinya dapat 3 raih kita dapat, yaitu 1 adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho, rahmat, dan ampunan. Di saat kita menghargai Allah, dapat melaksanakan sholat di awal waktu, maka 3 keuntungan sangat luar biasa, sangat besar, yaitu 1 adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan doa-doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, ya Allah, ridhamu ya Allah, berupa ridhamu, dan kami minta kepadamu ya Allah surgamu ya Allah, dan kami berlindung darimu ya Allah, bendu darimu, dan kamu berlindung ya Allah darimu ya Allah, dari bendumu dan dari nerakamu ya Allah. Dengan demikian yang paling utama kehidupan ini adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita semua bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kehidupan kita diberi kehidupan yang nikmat, kehidupan kita diberi kehidupan yang bahagia, kehidupan kita diberi kehidupan yaitu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho, ampunan, dan rahmat termasuk barokah di dalamnya akan kita raih. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika anna sholata fiyya mubahatu rabbil izzati wa malaikati bil musalli. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum wa fi riwayati Ahmad innal malaikata yata'aqabuna fikum ayatanawabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yastami'una fi sholati subhi wa sholatil asri summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Rawahu asy-Syaikhani. Artinya adalah bahwasanya
Salat adalah satu ibadah. Salat adalah di dalamnya adalah ada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada hubungan komunikasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa malaikat-malaikat untuk kepada orang yang melaksanakan ibadah salat. Malaikat-malaikat yaitu selalu mendatangi waktu-waktu tertentu bagi orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Hal ini sesuai dengan hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya telah silih berganti di antara kamu semua. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya para malaikat-malaikat mereka adalah silih berganti pada waktu malam. Mereka silih berganti, malaikat-malaikat pada waktu malam dan malaikat-malaikat waktu siang. Mereka semua berkumpul dalam suatu waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Di saat sholat subuh dan sholat asar, malaikat malam dan malaikat siang menjadi satu. Mereka menyatu menjadi satu dalam sebuah waktu, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Di saat ditegakkannya waktu jamaah, yaitu subuh dan asar, disitulah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pada bertemu, pada berkumpul. Kemudian mereka semua kemudian naik, malaikat-malaikat kemudian naik di antara kamu semua naik, yaitu sowan, naik ke ke langit. Malaikat-malaikat itu setelah mereka semua turun di bumi di saat ditegakkannya, dilaksanakan sholat subuh, jamaah sholat subuh dan sholat asar. Setelah itu kemudian malaikat itu memintakan doa-doa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dan Allah pun tahu doa-doa mereka. Allah pun tahu doa mereka. Kemudian Allah berkata kepada mereka, apa yang kamu tinggalkan hai para malaikat-malaikat? Apa yang kamu tinggalkan setelah kamu bertemu dengan hamba-hambaku di saat sholat subuh dan sholat asar, hai malaikat-malaikat? Kemudian malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka bersolat kepadamu ya Allah, dan aku pun datang kepadamu ya Allah, mereka dalam keadaan sholat. Maka disinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu akan mengabulkan doa-doa orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa itu jamaah-jamaah, para jamaah, apa yang menjadi hajat kebutuhan, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi need kebutuhan hidup. Dengan barokahnya jamaah, maka doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang ada di waktu sholat asar, di waktu sholat subuh, mereka semua pada naik, yaitu matur menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua termasuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan kanugrahan, yaitu 3 kanugrahan yang dapat kita raih ketika kita sholat dengan sebaik-baiknya, yaitu ridho. Satu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmatnya Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan lebih baik sholat kita yang sudah kita kerjakan, maka kita tingkatkan lebih baik. Sholat yang lebih baik adalah sholat di awal waktu, ya, sholat yang diawali dengan qabliyah dan ba'diyah, sholat yang disertai dengan sholat sunat, ibadah sunat yang lain. Maka sholat sunat itu akan menutup kekurangan-kekurangan sholat fardu. Apabila kita semua rajin melaksanakan sholat sunat, maka itu artinya kekurangan kita dalam ibadah akan kita tutup, kita sempurnakan dengan ibadah sholat sunat. Amin Allahumma amin.
Semoga bermanfaat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.